Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ekonomi, kembali lagi dengan saya Gita Ediktia dalam podcast Ekonomi. Oke, pada episode kali ini kita akan membahas tentang satu hal yang sangat penting dan nantinya akan menjadi salah satu kewajiban Sobat Ekonomi semuanya sebagai warga negara Indonesia. Nah, kira-kira apa sih hal yang sangat penting itu? Oke, hal yang sangat penting ini adalah tentang pajak. Nah, oke, karena pembahasan pajak ini cukup penting dan bahkan sangat penting, tentu saya tidak sendiri. Nah, pada episode kali ini saya sudah ditemani oleh Pak Kristanto selaku tim penyuluh pajak dari KPP Pratama Purbalingga. Ya, selamat pagi Pak Kristanto. Selamat pagi Mbak Anggita, selamat pagi Sobat Ekonomi semuanya. Bagaimana kabarnya Pak hari ini? Luar biasa, sehat. Saya harap Mbak Anggita dan juga Sobat Ekonomi dalam keadaan sehat. Baik, terima kasih banyak nih Pak sudah berkenan hadir dalam podcast ekonomi pada episode pajak kali ini. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung saja mulai ke pembahasan pajak. Nah, pajak itu kan sesuatu hal yang sudah umum nih Pak. Mungkin di masyarakat pun kita sudah sering mendengar istilah pajak. Nah, tapi mungkin banyak yang belum paham secara lebih detail apa sih pajak itu. Baik, terima kasih Mbak Anggita. Ya, eh, pajak menurut Undang-Undang Perpajakan yang ada di Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 terkait dengan ketentuan umum dan tata cara perpajakan disebutkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi dan atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dan tidak mendapatkan imbalan langsung dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Berdasarkan pengertian ini tadi, boleh kita garis bawahi ada 3 poin penting. Yang pertama adalah pajak merupakan kontribusi wajib. Kenapa merupakan kontribusi wajib? Ya karena setiap warga negara memang harus mempunyai peran dalam menjalankan tugasnya sebagai warga negara. Dalam hal ini perannya tercantum dalam kewajibannya untuk melaksanakan kewajiban perpajakan. Yang kedua adalah pajak merupakan hal yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Karena sudah ditetapkan oleh undang-undang, maka setiap wajib pajak, setiap warga negara wajib untuk menjalankan ketentuan yang sudah diatur dan diamanatkan oleh undang-undang. Maka dapat dipaksakan kepada wajib pajak. Terus yang ketiga adalah tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Jadi karena ada fungsi tertentu, jadi pajak tadi harus dihimpun dulu dan diatur berdasarkan regulasi untuk dapat digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Jadi memang berbeda dengan eh, retribusi atau iuran ya yang memang mendapatkan imbal balik secara langsung, tetapi kalau pajak nanti melalui mekanisme tertentu. Oke, Sobat Ekonomi, jadi ketika kita berbicara tentang pajak, itu ada 3 poin penting, atau 3 poin utama, di mana yang pertama adalah pajak itu kontribusi wajib. Lalu yang kedua, pajak itu bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dan yang ketiga, pajak itu tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Nah, oke. Selanjutnya, dari pajak yang dipungut oleh pemerintah ini, memiliki fungsi apa saja sih Pak untuk pembangunan negara kita? Baik, terima kasih pertanyaannya bagi Sobat Ekonomi. Jadi berdasarkan literasi yang ada, fungsi pajak ini dikenal mempunyai 4 fungsi. Saya jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah fungsi budgeter atau fungsi penganggaran. Jadi kalau berdasarkan literasi, fungsi ini adalah pajak merupakan sumber pemasukan keuangan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran dan pembangunan nasional. Jadi pajak digunakan, dihimpun melalui APBN untuk digunakan untuk membiayai perekonomian negara. Yang perlu Sobat Ekonomi tahu bahwa proporsi pajak ini ternyata sangat besar peranannya dalam APBN yang dikelola oleh negara. Hampir 70% sumber penerimaan negara itu berasal dari pajak. Kalau boleh kita ibaratkan, sama vitalnya dengan banyaknya air dalam tubuh kita. Bayangkan saja kalau
kita kekurangan air gitu ya, kurang minum, itu kan bisa dehidrasi. Lalu fungsi-fungsi tubuh menjadi tidak dapat bekerja dengan maksimal. Nah, ini hampir sama dengan pajak. Bila ada satu komponen yang kurang dalam menjalankan APBN atau APBD, maka seluruh eh, fungsi dari APBN APBD dalam menjalankan kewajiban perekonomian itu juga akan berpengaruh. Lalu fungsi yang kedua tadi adalah fungsi untuk mengatur ya. Untuk fungsi mengatur ini digunakan untuk pemerintah, pajak dapat dijadikan sebagai instrumen ya untuk menjalankan atau mencapai ketujuan tertentu. Seperti kita ketahui dalam kebijakan untuk terkait dengan perekonomian itu dikenal dua jenis kebijakan. Yang pertama kebijakan moneter dan yang kedua kebijakan fiskal. Nah, pada kebijakan fiskal inilah fungsi pajak dapat dijalankan atau fungsi mengatur ya. Seperti kita ketahui kalau di masa beberapa tahun belakangan ya, itu ketika pandemi melanda Indonesia, perekonomian Indonesia kan juga terdampak ya Mbak ya, sobat ekonomi semua. Eh, Disinilah peran pajak. Jadi pada waktu itu pajak digunakan untuk sebagai fungsi mengatur. Ada kebijakan-kebijakan fiskal yang diatur oleh pemerintah, mungkin dengan cara adanya insentif pajak pada waktu itu, baik untuk pengurangan tarif atau juga pemberian insentif bagi tenaga medis, juga fungsi pajak untuk terkait dengan eh, impor alat-alat kesehatan, barang-barang medis. Nah, ini digunakan supaya segera tercipta stabilitas. Nah, ini erat kaitannya juga dengan fungsi yang ketiga, yaitu fungsi pajak untuk stabilitas. Jadi, pemerintah dapat menggunakan sarana perpajakan untuk menciptakan stabilitas ekonomi. Seperti tadi ya, jadi karena pandemi begitu tiba-tiba melanda, ada banyak orang yang terdampak, maka supaya tidak mengganggu stabilitas ekonomi, pajak tadi perlu diatur bahwa mungkin ada uang yang seharusnya dapat digunakan untuk dibelanjakan pada waktu itu, maka kita pemerintah juga mungkin mengatur dengan cara adanya insentif PPh UMKM. Jadi biar uang pajaknya juga dapat digunakan secara maksimal untuk masyarakat untuk kembali menciptakan stabilitas ekonomi. Lalu yang terakhir adalah fungsi pemerataan atau fungsi redistribusi pendapatan. Pajak dapat digunakan untuk menyeimbangkan atau menyesuaikan pembagian pendapatan. Jadi supaya tidak tercipta adanya kesenjangan yang lebar. Apalagi hal ini juga didukung bahwa di eh, belakangan ini sudah ditetapkan adanya aturan baru terkait perpajakan, adanya Undang-Undang HPP, Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Di situ juga disebutkan diatur bahwa adanya lapisan baru tarif pajak sehingga atas penghasilan yang diterima oleh yang memiliki penghasilan yang relatif besar juga dikenakan pajak yang relatif besar. Begitu Mbak Anggita. Oke, sobat ekonomi, jadi pajak itu memiliki banyak fungsi dan manfaat mulai dari fungsi anggaran, ada fungsi stabilitas, fungsi mengatur, dan juga fungsi pemerataan. Nah, oke Pak. Lalu untuk pajak itu untuk jenisnya tuh ada apa saja sih Pak? Oke, baik. Saya lagi-lagi jelaskan literasi yang ada ya Mbak ya, Yep. sobat ekonomi semuanya. Jadi kalau jenis pajak itu kalau kita bagi berdasarkan cara pemungutannya ada dua. Ada pajak langsung dan pajak tidak langsung. Kalau pajak langsung ini tidak dapat dialihkan karena memang melekat kepada subjeknya atau objeknya. Contohnya kalau eh, objeknya ya berarti atas PBB, pajak bumi dan bangunan. Kalau atas melekat kepada subjeknya ya atas pajak penghasilan. Lalu ada pajak tidak langsung. Kalau pajak tidak langsung ini adalah pajak yang
diakibatkan adanya peristiwa tertentu saja. Misalkan ketika ada jual beli barang mewah gitu ya, maka akan timbul pajak PPNBM. Itu jika jenis pajak jika dibedakan berdasarkan cara pemungutannya. Lalu yang kedua, berdasarkan lembaga pemungutnya. Kalau berdasarkan lembaga pemungutnya, dikenal dua jenis pajak, yaitu adalah pajak pusat dan juga pajak daerah. Kalau pajak pusat, maka karena ini adalah yang mengelola, adalah pemungutnya adalah pemerintah pusat. Lalu ada juga beberapa jenis pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah. Kalau boleh saya contohkan, misalkan untuk yang pajak daerah adalah pajak restoran, gitu ya, retribusi parkir, lalu pajak kendaraan bermotor, itu pajak daerah. Lalu untuk pajak pusat itu ada pajak penghasilan, pajak PPN ya, pertambahan nilai, bea materai. Tetapi ada juga pajak yang sebagian dikelola oleh pemerintah daerah dan juga sebagian dikelola oleh pemerintah pusat. Selanjutnya, kalau jenis pajak berdasarkan sifatnya. Kalau berdasarkan sifatnya ini ada dua, pajak subjektif dan pajak objektif. Kalau pajak subjektif ini berdasarkan subjeknya, pajak yang dikenakan berdasarkan subjeknya. Seperti yang tadi saya contohkan adalah pajak penghasilan. Kalau pajak objektif, maka berdasarkan objeknya, ya. Monggo, Mbak. Oke, jadi untuk jenis pajak itu ada banyak ya Pak. Iya. Salah satunya bisa digolongkan atau dibagi berdasarkan cara pemungutannya, lembaga pemungutannya, dan juga sifatnya. Nah, tadi di beberapa jenis pajak itu disebutkan terkait dengan pajak bumi dan bangunan. Nah, Oh, ya. di masyarakat juga atau orang tua saya gitu ya Pak, itu kan kadang membayar tentang pajak bumi dan bangunan gitu. Tapi sebenarnya pajak bumi dan bangunan itu apa sih Pak? Baik. Pajak bumi dan bangunan seperti namanya, maka saya jelaskan secara sederhana adalah pajak yang dikenakan atas bumi dan atau bangunan atau pajak properti gitulah ya Mbak ya. Dan ini dikenakan bagi yang memanfaatkannya saja. Jadi kalau atas pajak yang tidak atas orang pribadi yang ternyata atau badan yang tidak memanfaatkan bumi dan bangunan ya tentu saja tidak dikenakan kepadanya. Lalu sejak tahun 2014, tepatnya 1 Januari 2014 ini objek pajak PBB bumi dan bangunan ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama atas objek pajak PBB P3 perkebunan, terus kehutanan dan juga pertambangan ini dikelola oleh pemerintah pusat. Tetapi untuk pajak perdesaan dan perkotaan atau PBB P2 ini sudah diserahkan kepada Pemda untuk mengelolanya. Jadi hal ini juga terkait dengan adanya aturan otonomi daerah, begitu Mbak. Oke, baik. Jadi pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang objek pajaknya itu dikenakan pada bumi dan atau bangunan seperti itu Iya. nih Pak. Nah, lalu apakah semua bumi dan bangunan itu dikenakan pajak Pak? Terima kasih Mbak, pertanyaannya kritis sekali. Jadi sobat ekonomi, tidak semuanya dikenakan juga untuk sebagai objek PBB ya Mbak ya. Ada sedikit beberapa objek yang dikecualikan untuk pengenaan PBB. Yang pertama adalah yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan, seperti kantor-kantor pemerintahan itu tidak dikenakan objek PBB. Lalu adalah objek PBB yang digunakan untuk kepentingan umum, kepentingan sosial, untuk kegiatan keagamaan atau ibadah, pendidikan, kesehatan itu juga dikecualikan dari yang dikenakan PBB. Selanjutnya untuk peninggalan purbakala, situs peninggalan purbakala atau juga kuburan itu juga tidak dikenakan. Selanjutnya ada lagi untuk hutan lindung.
suaka alam, taman nasional dan yang sejenisnya itu tidak dikenakan. Yang terakhir adalah untuk kantor konsulat atau diplomat dan juga lembaga internasional yang yang kriterianya disahkan menurut peraturan Menteri Keuangan itu tidak dikenakan PBB. Oke, baik. Untuk sobat ekonomi semuanya, jadi walaupun pajak bumi dan bangunan ini objeknya adalah bumi dan bangunan, tapi tidak semua bumi dan atau bangunan itu menjadi objek pajak. Salah satunya seperti fasilitas umum, gedung kesehatan seperti rumah sakit, gedung sekolah, itu tidak dikenakan pajak. Selain itu juga untuk PBB itu tidak semuanya dikelola oleh pemerintah pusat, tapi juga dikelola oleh pemerintah daerah, di mana untuk pembagiannya untuk PBB P3 atau perkebunan, perhutanan, dan pertambangan itu dikelola oleh pemerintah pusat, dan untuk PBB P2 atau pedesaan dan perkotaan itu sudah dikelola oleh pemerintah daerah seperti itu nih Pak. Oke, selanjutnya kalau pajak pertambahan nilai Pak atau PPN, nah itu tuh apa Pak? Oke, kalau PPN, kalau tadi objeknya adalah PBB adalah bumi dan bangunan, maka kalau PPN adalah pajak atas konsumsi ya. Jadi dikenakan berdasarkan transaksi jual beli yang dilakukan oleh pembeli atau penjualnya. Nah, PPN ini dikenakan atas pertambahan nilainya. Kalau PPN itu kan namanya pajak pertambahan nilai ya. Pajak pertambahan nilai maka yang dikenakan pajaknya objeknya adalah pertambahan dari nilai barang dan atau jasa tadi. Kalau kita ibaratkan ketika kita mau mengkonsumsi makanan ya, kita ibaratkan misalkan apa ya yang dicontohkan bakwan gitu ya Mbak ya. Mbak Anggita mau jual bakwan, perlu barang-barang untuk digunakan untuk menciptakan barang tadi ya, barang bakwan tadi. Dari tepung, dari sayur-sayuran. Nah, sebelum disajikan kepada pembeli, ada upaya yang digunakan untuk menciptakan menambah nilai dari barang tadi yang sebelumnya barang yang belum jadi menjadi barang jadi. Jadi sudah pembeli terakhirnya itu kan cuma tinggal mengkonsumsi saja, tidak perlu repot-repot lagi untuk mengelola barang tadi. Maka yang dikenakan pajak adalah atas pertambahan atas nilai barang tadi. Oke, sobat ekonomi. Jadi pajak pertambahan nilai atau PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi seperti itu nih Pak. Atau pajak yang dibebankan atas transaksi jual beli, di mana objek pajaknya adalah pertambahan nilai dari barang tersebut. Nah, selanjutnya berkaitan dengan tarif pajak Pak. Nah, seperti yang saya baca bahwa tarif pajak itu ada 4, ada tarif proporsional, tarif tetap, progresif, dan juga tarif menurun atau degresif. Nah, untuk penjelasannya itu bagaimana nih Pak? Baik, satu dulu ya Mbak ya, yang jelas tarif degresif. Tarif degresif ini adalah tarif pajak yang pengenaannya menurun ya, seiring dengan peningkatan dasar pengenaan pajaknya. Nah, kalau yang tarif yang seperti ini itu tidak digunakan di sistem perpajakan di Indonesia. Maka kita fokus pada 3 ya, saya jelaskan satu-satu. Yang pertama adalah terkait dengan tarif proporsional. Kalau tarif proporsional ini adalah tarif pajak yang tetap atas berapapun dasar pengenaan pajaknya. Nah, ini kalau boleh kita contohkan adalah tarif pada PPN. Jadi berapapun dasar pengenaan pajaknya, tarifnya tetap. Tetapi yang perlu kita ketahui berdasarkan ketentuan perpajakan yang terbaru, ada perubahan tarif PPN ya Mbak ya. Jadi yang sebelumnya 10%, mulai 1 Mei 2022 tarif PPN menjadi 11%, dan ini nanti berangsur-angsur akan naik di tahun 2025 menjadi 12%. Selanjutnya tarif tetap. Kalau tarif tetap adalah tarif pajak yang tetap untuk setiap dasar pengenaan pajaknya, atau berapapun dasar pengenaan pajaknya, maka tarif pajaknya tetap. Kalau boleh kita contohkan adalah bea materai gitu ya. Sekarang bea materai kan cuma satu tarif saja ya, 10.000. Jadi atas berapa dokumen
atau beberapa yang perlu dokumen yang perlu dimateraikan, tarif pajaknya tetap sama, tetap 10.000. Atau bisa juga PPh atas sewa gitu ya, sewa selain tanah dan bangunan itu kan tarifnya tetap sama 2%, berapapun dasar pengenaan pajaknya objek yang disewanya. Terakhir adalah tarif progresif. Kalau tadi degresif semakin menurun, maka kalau progresif adalah tarif pengenaan pajak yang bertambah seiring dengan peningkatan dasar pengenaan pajaknya. Nah, ini seperti sudah disinggung di awal tadi, sesuai dengan Undang-Undang HPP, Harmonisasi Peraturan Perpajakan, adanya lapisan tarif pajak baru bagi PPh pasal 21. Jadi kalau dulu sempat viral ya Mbak ya, di belakangan ini ada 50 juta pajaknya berapa gitu kan ya. Nah, sekarang tarif pajaknya itu juga ditingkatkan dari lapisan yang pertama sebelumnya 50 juta dikenakan pajak tarif 5%, sekarang sudah ditingkatkan menjadi 60 juta. Hal ini ditambah lagi dengan satu lapisan tarif pajak baru bagi yang penghasilannya di atas 5 miliar. Nah, ini tentu saja diharapkan dapat untuk menciptakan fungsi pajak tadi sebagai stabilitas, sebagai pemerataan agar tidak terjadi kesenjangan yang terlalu lebar antara penerima penghasilan yang besar dengan yang kecil. Jadi memang harus menciptakan fungsi bahwa pajak itu memang dikenakan secara seharusnya bagi yang berhak. Begitu. Oke, baik Sobat Ekonomi semuanya. Jadi untuk tarif pajak khususnya di Indonesia sendiri, itu yang berlaku hanya 3, yaitu ada tarif proporsional, tarif tetap, dan juga tarif progresif. Nah, oke, selanjutnya kalau untuk asas Pak, asas pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia itu apa saja ya Pak? Contohnya. Oke, secara dari literasi yang saya baca itu sebenarnya ada beberapa jenis asas ya berdasarkan tokoh-tokoh ekonomi yang ada. Nah, sobat ekonomi, saya di sini hanya akan menjelaskan asas pemungutan pajak 3. Yang pertama adalah asas domisili, kedua asas sumber, yang ketiga asas kebangsaan. Kalau asas domisili adalah asas pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara berdasarkan tempat tinggal wajib pajak. Kalau asas sumber ini adalah cara pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara berdasarkan sumber pendapatannya tanpa melihat tempat di mana dia tinggal. Yang terakhir adalah asas kebangsaan. Kalau asas kebangsaan maka adalah merupakan asas pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara berdasarkan kebangsaan wajib pajak. Nah, ini dilakukan, dibedakan karena memang di sistem perpajakan di Indonesia perlu memperhatikan atas terkait dengan asas ini, Mbak. Jadi berbeda antara di mana dia lokasi di mana dia tinggal, bisa jadi ini untuk pajak PBB-nya ya, berbeda antara daerah satu dengan daerah yang lain. Lalu kalau berdasarkan sumber ya ini tanpa melihat tempat di mana dia tinggal, misalkan untuk wajib pajak objek pajak PPh gitu ya, tanpa melihat di mana dia tinggal tetap sama. Lalu untuk asas kebangsaan, nah ini mungkin untuk beberapa adanya P3B dengan negara-negara lain, maka dibedakan berdasarkan kebangsaannya. Oke, Sobat Ekonomi semuanya, untuk asas pemungutan pajak itu bisa dibedakan menjadi 3, di mana yang pertama ada asas domisili, di mana didasarkan pada tempat tinggal wajib pajak, lalu asas sumber yang didasarkan pada sumber pendapatan wajib pajak, dan juga asas kebangsaan, di mana didasarkan pada kebangsaan wajib pajak itu sendiri. Nah, selanjutnya kalau di Indonesia sendiri itu Pak, sistem pemungutan pajaknya itu bagaimana ya Pak? Oke, terima kasih Mbak Anita. Nah, sobat ekonomi semuanya, berdasarkan literasi, sistem pemungutan pajak itu sebenarnya ada 3. Yang pertama ada official assessment system, terus yang kedua adalah withholding system, dan yang terakhir adalah self-assessment system. Saya tidak akan menjelaskan yang 2 di awal. Yang dianut di Indonesia, sesuai dengan pertanyaan Mbak Anggita tadi, adalah self-assessment system.
Kalau boleh secara ringkas saya sampaikan bahwa sistem ini mengharuskan, menuntut bahwa wajib pajak sendiri yang aktif dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, baik itu dalam menghitung, lalu menyetor atau membayarkan pajaknya, dan juga untuk melaporkan pajaknya. Nah, dalam pelaporan ini juga termasuk juga dalam jika terjadi adanya perubahan profil dari wajib pajak atau perubahan data dari wajib pajak. Misalkan yang bersangkutan eh, pindah alamat dan sebagainya, maka silahkan untuk melaksanakan perubahan data ke kantor pajak untuk diupdate datanya ya, diperbaharui. Hal ini perlu saya sampaikan karena sejalan dengan ketentuan yang ada mulai 1 Januari 2024 nanti itu ada pemberlakuan NIK sama dengan NPWP. Jadi bagi sobat ekonomi semuanya, bila ada didapati yang bersangkutan sudah terdaftar sebagai wajib pajak, maka silahkan untuk mengupdate datanya. Update-nya apa? Untuk dapat disamakan dengan NIK dari sobat ekonomi semuanya. Supaya nanti ketika sudah 1 Januari 2024, nanti NIK sobat ekonomi semuanya dapat digunakan sebagai identitas sebagai wajib pajak. Oke, jadi untuk sistem pemungutan pajak di Indonesia itu menggunakan sistem self-assessment system gitu ya Pak, di mana wajib pajak itu dituntut untuk lebih aktif atau lebih aktif pada wajib pajak untuk menghitung, melaporkan, dan juga menyetorkan pajak yang dikenakan seperti itu nih Pak. Nah selanjutnya untuk tenggat pelaporannya itu ada nggak sih Pak untuk di Indonesia juga? Baik, diatur ya Mbak ya sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Itu wajib pajak yang wajib untuk melaporkan SPT itu diatur untuk, karena ini masih masa SPT tahunan ya Mbak ya, saya jelaskan bahwa untuk SPT tahunan itu baik orang pribadi dan badan diatur batas waktu untuk terakhir penyampaiannya. Untuk orang pribadi itu sampai dengan tanggal 31 Maret atau 3 bulan setelah tahun pajak berakhir. Untuk badan paling lambat setiap tahunnya dalam melaksanakan pelaporan kewajiban SPT tahunan PPh badan adalah tanggal 30 April. Sedangkan untuk PPN itu paling lambat paling lambat setiap akhir bulan berikutnya. Nah, ini diatur dalam pasal 7 Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan. Oke, baik Pak. Lalu untuk penyampaian atau pelaporan pajak sendiri itu bisa dilakukan di mana nih Pak? Baik, untuk dengan cara pelaporan itu bisa disampaikan dengan dua metode ya, baik itu dengan metode secara langsung datang ke KPP, penyampaiannya secara manual ya, atau secara online. Kalau penyampaiannya sendiri bisa menggunakan 3 jenis. Bisa datang langsung ke KPP, ke tempat di mana wajib pajak tersebut terdaftar, atau bisa melalui jasa ekspedisi, baik itu melalui pos atau kurir, atau yang ketiga melalui sarana elektronik. Nah, kalau sarana elektronik ini umum dikenal dengan cara penyampaian secara online. Penyampaiannya ini untuk secara elektronik yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak juga ada, dan ada juga ASP atau pihak ketiga yang diautorisasi oleh Direktorat Jenderal Pajak. Kalau melalui kanal yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak, ini bisa melalui pajak.go.id atau djponline.pajak.go.id melalui menu e-filing atau e-form. Sedangkan untuk pihak ketiga, seperti yang tadi saya jelaskan, itu ada, tidak semuanya diautorisasi, tapi ada beberapa jenisnya. Oke, jadi untuk penyampaian dan pelaporannya itu bisa dilakukan secara langsung ya Pak. Ya. Khusus untuk penyampaian itu bisa dilakukan secara langsung dengan datang ke kantor KPP, lalu juga bisa lewat kantor pos atau
jasa jasa ekspedisi. ekspedisi, lalu juga bisa dilakukan secara online seperti itu nih Pak. Nah, lalu untuk bisa secara online. Nah, oke, mungkin untuk pembahasan pajak sampai di situ nih Pak. Kita tidak terasa nih Pak sudah ngobrol lumayan lama dengan Pak Kristanto. Banyak sekali ilmu yang dapat kita dapatkan dan juga kita terapkan khususnya terkait dengan pajak, mulai dari pengertian, fungsi, jenis, tarif pajak, asas pajak, hingga bagaimana sistem pemungutan pajak di Indonesia. Oke, mungkin untuk pembahasan pajak kita cukupkan. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih kepada Pak Kristanto selaku tim penyuluh dari KPP Pratama Purbalingga atas waktu dan kesempatannya sudah ngobrol bersama saya dan Sobat Ekonomi semuanya. Dan juga saya sampaikan juga terima kasih kepada Sobat Ekonomi yang telah menonton podcast pada kali ini. Nah, untuk Sobat Ekonomi semuanya, jangan lupa untuk tetap melakukan kewajiban sebagai wajib pajak untuk melaksanakan mekanisme perpajakan yang berlaku, dan juga jangan lupa ingatkan juga kepada orang tua ataupun saudara yang sudah berkewajiban membayar pajak untuk tidak lupa membayar pajak. Nah, mungkin episode kali ini kita cukupkan. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.